Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fagil Andeska, NIM 200060665 dari kelompok 1. Yang mana kelompok 1 beranggotakan 1. Natasha Putri Haulia dengan NIM 200060228. Yang kedua Ahmad Wahid dengan NIM 2000601. Dan yang ketiga saya sendiri Fagil Andeska NIM 2000605. Dan yang keempat Reza Sulistia Permata dengan NIM 200066165. Dan nomor 5 Anita Zahara dengan NIM 200061266. Dan yang keenam Taufik Nur Hasan dengan NIM 200064041. Baiklah, pada kesempatan kali ini kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi tentang maksud dan tujuan pelaksanaan tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud dan tujuan pelaksanaan tes. Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Tujuan dari pelaksanaan tes yaitu membantu siswa untuk mengemukakan berbagai aspek dalam dirinya dan membantu siswa mengenal dirinya lebih dalam lagi, sekaligus membantu siswa agar mendapatkan informasi yang berguna untuk tujuan masa depannya. Tes berisi serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau soal-soal yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur suatu aspek perilaku tertentu. A. Klasifikasi. 1. Seleksi. Seleksi sering dikenal dengan istilah ujian masuk. Tes ini dilaksanakan dalam rangka penerimaan calon siswa baru. Fungsi seleksi yaitu untuk memutuskan individu yang akan dipilih, misalnya tes masuk suatu lembaga pendidikan atau tes seleksi suatu jabatan tertentu berdasarkan hasil tes psikolog yang dilakukan. Pimpinan lembaga dapat memutuskan calon pelamar yang lainnya. 2. Screening. Screening yaitu suatu tes yang dilakukan setelah melakukan tes seleksi. Di sini, para peserta yang telah lulus tes seleksi dites ulang kembali yang berguna mengetahui siapa saja yang benar-benar menguasai di bidangnya. 3. Diagnostik. Diagnostik merupakan tes yang dilaksanakan untuk menentukan secara tepat jenis kesukaran yang dihadapi oleh peserta didik dalam suatu mata pelajaran tertentu. Fungsi diagnostik yang dimaksudkan adalah perumusan masalah yang dihadapi siswa dan perkiraan penyebabnya. Siswa dapat dibantu memahami dengan baik pengetahuan dan keterampilan tertentu yang dimiliki sehingga siswa memiliki wawasan yang luas dalam bidang tertentu. 4. Sertifikasi. Sertifikasi merupakan tes yang dilaksanakan untuk para guru yang melibatkan unsur lembaga, sumber daya manusia, dan sumber prasarana yang mendukung lembaga penyelenggaraan ujian. Sarana pendukung yang diperlukan dalam penyelenggara ujian sertifikasi adalah saran akademik, praktikum, dan administrasi. 5. Penempatan. Penempatan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menempatkan siswa berdasarkan kemampuan yang dimiliki peserta didik. Kemampuan ini dapat digunakan untuk mendatang sehingga peserta didik dapat dibimbing dan dilakukan serta ditempatkan pada jurusan yang sesuai dengan kemampuan dasar yang dimilikinya. Yang B. Meningkatkan pemahaman diri dan rencana masa depan. Pemahaman diri adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri sendiri. Who am I? Artinya siapa saya? Pertanyaan itu sangatlah sederhana, tetapi mungkin memerlukan jawaban yang mendalam, karena banyak aspek yang harus diungkap. Aspek-aspek tersebut baik yang menyangkut kelebihan maupun kekurangannya yang meliputi aspek yaitu fisik, psikis, minat, bakat, cita-cita, kebutuhan-kebutuhan pokok, serta gaya hidup yang diinginkan. Menurut Santrok, pemahaman diri adalah gambaran kognitif remaja mengenai dirinya, dasar dan isi dari konsep diri remaja.
Menurut Hartono, pemahaman diri siswa SMA adalah pengenalan secara mendalam atas potensi-potensi dirinya yang mencakup ranah minat, abilitas, kepribadian, dan nilai sikap, yang mana pengenalan siswa atas pribadinya sendiri mencakup dua sisi, yaitu pengenalan siswa dan atas keunggulannya dan pengenalan siswa atas kekurangannya sendiri. Nah, dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari pemahaman diri bagi siswa adalah yang pertama, siswa mampu mengeksplorasi potensi diri mereka yang mencakup minat, abilitas, dan cita-cita, sehingga individu dapat merencanakan karir yang sesuai dengan potensi diri. Yang kedua, siswa bisa mempersiapkan diri dengan baik dalam memasuki dunia kerja. Dengan persiapan yang matang, individu dapat mencapai kesuksesan dalam berkarir. Yang ketiga, siswa mencapai kematangan dalam perkembangan karir. Yang keempat, siswa mampu mengambil keputusan karir secara mandiri. Selanjutnya, ciri-ciri siswa yang memahami dirinya menurut Almond. Mereka yang memahami dirinya yaitu yang pertama, orang yang percaya bahwa hidupnya bermakna. Secara positif, pasti meyakini konsep-konsep tertentu seperti humanistik dan yang lain. Yang kedua, konsep meaning yang mereka yakini memunculkan konsistensi mereka untuk mencapai arah dan tujuan hidup mereka. Yang ketiga, orang yang percaya bahwa hidup mereka bermakna, entah hidup mereka sudah bermakna atau mereka yang masih berusaha mencapai tujuan hidupnya. Yang keempat, dalam proses mencapai tujuan hidup yang mereka buat dalam diri seseorang akan muncul perasaan signifikan pada diri mereka sendiri dan rasa bangga terhadap kehidupan mereka. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai modifikasi program atau perlakuan dan monitoring evaluasi. Jadi yang pertama, modifikasi program. Dari katanya kita tahu bahwasanya modifikasi itu adalah merubah ataupun merubah sesuatu. Jadi modifikasi program itu yaitu merubah sebuah program yang sudah ada dari hasil tes tersebut, kemudian disesuaikan dengan hasil tesnya. Jadi kita rubah program tersebut dan harus disesuaikan dengan hasil tes yang sudah kita lakukan. Kemudian sedangkan perlakuan dan evaluasi adalah sebuah tindakan yang harus diberikan seseorang untuk melakukan penilaian terhadap suatu program dalam jangka waktu untuk mencapai target yang telah kita tentukan. Itu mengenai modifikasi program dan juga perlakuan dan evaluasi. Kemudian tes juga dapat memodifikasi program hasil dari tes tersebut. Bisa membuat program apa saja yang harus dilakukan agar tujuan program sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebagai alat evaluasi hasil tes belajar minimal mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengukur tingkat penguasaan terhadap seperangkat materi atau tingkat pencapaian terhadap seperangkat tujuan tertentu. Kemudian juga mempunyai fungsi untuk menentukan kedudukan atau perangkat siswa dalam kelompok tentang penguasaan materi atau pencapaian tujuan pembelajaran tertentu. Kemudian yang ketiga, fungsinya lebih dititikberatkan sebagai alat untuk mengukur keberhasilan program pembelajaran. Dan juga yang terakhir, memiliki fungsi untuk mengukur keberhasilan belajar masing-masing individu peserta tes tersebut. Kemudian mengenai monitoring dan evaluasi ataupun MONEV, monitoring evaluasi, ini adalah dua kata yang memiliki aspek kegiatan yang berbeda, yaitu monitoring dan evaluasi. Monitoring itu adalah sebuah aktivitas atau kegiatan kita yang berguna untuk mengetahui apakah program yang telah dibuat berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Ibaratnya kita mengawasi sebuah program agar program tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan. Monitor menjadi pemantau untuk mengetahui program tersebut berhasil berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian evaluasi itu adalah tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan monitoring tadi, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring. Evaluasi kita arahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian sebuah tujuan. Evaluasi juga berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat dari suatu kebijakan. Kemudian
monitoring itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, untuk mengumpulkan data dan informasi yang kita perlukan. Dengan monitoring kita bisa mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan. Kemudian yang kedua, memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program. Jadi dengan memonitoring kita bisa memberikan masukan-masukan tentang kebutuhan apa saja yang kita perlukan dalam melaksanakan program. Kemudian mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya kegiatan. Setelah dilakukan kegiatan tersebut, maka timbullah gambaran-gambaran mengenai tercapainya tujuan dari program tersebut. Kemudian memberikan informasi mengenai metode yang tepat untuk melaksanakan sebuah kegiatan. Dan juga mendapatkan informasi tentang kesulitan-kesulitan dan hambatan selama program tersebut. Kemudian memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program, juga memiliki tujuan memberikan pernyataan yang bersifat penandaan berupa fakta dan nilai. Kemudian evaluasi juga memiliki beberapa tujuan. Yang pertama dijelaskan dalam Kirkpatrick 1994, di mana tujuan dari evaluasi adalah untuk menilai keefektifan sebuah program. Nah, jadi di evaluasi ini kita bisa menilai apakah program yang kita lakukan sudah efektif atau belum. Kemudian selanjutnya untuk menunjukkan atau melihat dampak. Nah, setelah kita melakukan tes, maka kita lakukan evaluasi dari program tersebut. Apa dampaknya yang terjadi, di situ akan terlihat. Kemudian selanjutnya untuk memperkuat atau meningkatkan akuntabilitas. Melalui laporan evaluasi tersebut, seseorang akan mendapatkan gambaran jelas bahwa sumber daya yang telah dimanfaatkan sesuai dengan tepat. Kemudian untuk mendapatkan masukan terhadap pengambilan keputusan. Nah, setelah kita mengambil keputusan, maka dengan evaluasi ini kita bisa mendapatkan masukan-masukan apakah perlu direvisi atau yang lainnya. Itu tadi mengenai modifikasi program, juga perlakuan dan monitoring evaluasi. D. Penelitian. Penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip suatu penyelidikan yang amat cerdik untuk menetapkan sesuai penelitian sangat erat hubungannya dengan metode ilmiah. Kegunaan penelitian di antara menekankan yang akan dicapai dengan menegaskan manfaat dan sumbangan yang dapat diberikan dari hasil penelitian itu. Terdapat fungsinya meliputi pencarian, penjelasan serta jawaban tentang permasalahan dan memberikan alternatif yang berkemungkinan bisa digunakan demi pemecahan masalah. Pemecahan serta jawaban terhadap permasalahan bisa bersifat abstrak. Baiklah, sampai di sini saja penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.